Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan segala kenikmatan, kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita. Wassalatu wassalam, salawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada beserta sahabat beliau, keluarga beliau, istri-istri beliau, maupun orang-orang yang senantiasa yang berpegang teguh di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan melanjuti insyaallah kajian kita, pembahasan kita yang berkaitan dengan at-tauhid. Di pertemuan yang berikutnya atau di pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas yang berkaitan dengan jimat, yang berkaitan dengan jimat. Dan insyaallah sekarang kita akan membahas yang berkaitan dengan ar-ruqa wat tamaim. Sebagaimana yang dikatakan oleh muallif rahimahullahu taala, babun ma jaa fi ar-ruqa wat tamaim. Bab yang menjelaskan tentang ar-ruqa, ruqyah wat tamaim, dan jimat-jimat. Di pertemuan yang lalu kita mencoba atau telah mencoba membahas hukum jimat. Dan sekarang kita akan mencoba meneruskan atau membahas at-tamaim atau jimat-jimat tersebut. At-tamaim jamak dari kata at-tamimah. At-tamimah yang bermakna kullu ma yu'allaqu aw yuttakhadhu mimma yuradu minhu tatmimi amri al-khair lil 'abd. Semua yang digantung atau yang dijadikan gantungan, baik itu kalung misalkan ataupun benang misalkan dan lain sebagainya. Ini yang namanya at-tamimah, at-tamimah. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan li raf'il bala atau daf'ihi, dengan tujuan untuk mengangkat suatu bala ataupun menolak bala. Taib. Di sini para ulama berbeda pendapat tentang atau sesuatu yang digantung tersebut, yang diambil dari ayat-ayat Al-Qur'anul Karim misalkan. Yang digantung tersebut merupakan surat-surat atau ayat-ayat tertentu dari Al-Qur'anul Karim. Misalkan seseorang yang menggantung surat Al-Fatihah, atau seseorang yang menggantung ayat kursi atau semisalnya. Apa hukumnya? Ikhtilaf, para ulama berbeda pendapat. Ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan. Yang tidak membolehkan diantaranya sahabat radhiyallahu anhu Abdullah bin Mas'ud. Beliau tidak membolehkan at-tamimah, baik itu dari Al-Quran maupun selain Al-Quran, karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ruqa wat tamaim wat tiwalata syirik. Sesungguhnya ruqyah, kemudian at-tamaim, jimat-jimat, wat tiwalah merupakan sihir juga, asyirik termasuk dari kesyirikan. Kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, hadis ini
sabab nuzulihi, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu melihat di leher imratahu, di leher istrinya memakai kalung. Kemudian Ibnu Mas'ud ditanya, "Ma hadza? Apa ini?" "Ruqya liya fih." Ini adalah suatu kalung yang diruqyah di dalamnya. Makanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu membacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ruqa wa tamaim wa tiwalat syirik." Sesungguhnya ruqyah kemudian at-tiwalah, ar-ruqa wa tamaim, dan tamaim wa tiwalah dan sihir minasyirik au syirik. Itu semua termasuk asyirik. Kemudian ada juga hadis lain yang menjelaskan tentang at-tamimah. Man 'allaqa syai'an wukila ilaihi. Barang siapa yang menggantungkan sesuatu, maka dia akan digantungkan dengan hal tersebut. Makanya ini dalil-dalil umum yang menjelaskan tentang tidak bolehnya seseorang mengambil tamimah. Adapun Al-Quran tidak ada dalil khususan, akan tetapi ikhtilaf di para kalangan para sahabat, para salafus saleh. Kemudian kaidah yang perlu kita pahami, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika ada ikhtilaf, berbeda pendapat di antara para salafus saleh, inna salafa idza ikhtalafu fi mas'alatin, kalau seandainya para salaf, para orang-orang terdahulu ikhtilaf, berbeda pendapat dalam suatu masalah, fawajib ar-ruju' fiha ila dalil, maka kita kembali kepada dalil, kita kembali kepada rujukan, kita lihat dalil-dalil yang sahih, dalil-dalil yang ada dasarnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang berkaitan dengan bagaimana hukum seseorang yang menggantungkan tamimah, Al-Quran ataupun semacamnya untuk menolak bala ataupun mengangkat suatu bala. Kemudian kita akan membahas yang mengenai ar-ruqyah. Ar-ruqa jamak dari ruqyah. Ruqyah adalah aqwalun wa alfadun tutla atau tuqra. Semua perkataan ataupun lafaz-lafaz yang dibacakan ataupun yang dilantunkan. Ini namanya ar-ruqyah. Baik. Banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hal tersebut. Banyak hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang ar-ruqyah. Di antaranya baik itu hadis yang menjelaskan orang yang meruqyah atau orang yang diruqyah ataupun orang yang meminta ruqyah. Di antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang meruqyah, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menjenguk salah seorang sahabat, salah sahabat yang lagi sakit, beliau meruqyah sahabat tersebut. Doa yang masyhur, doa ruqyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan doa, adhibil bas rabban nas ishfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqama. Ini hadis doa tentang ruqyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam meruqyah sahabat tersebut. Adapun hadis yang berkaitan dengan orang yang diruqyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pernah diruqyah oleh siapa? Oleh malaikat Jibril alaihi salam. Ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Muhammad, wahai Muhammad, ishtakait, apakah engkau mengeluh wahai Muhammad? Faqala na'am. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, na'am. Qala bismillah arqiq min kulli syai'in yu'dhik min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasid. Allahu yashfik, bismillah arqiq. Ini doa ruqyah Jibril alaihi salam meruqyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan adapun
yang menjelaskan tentang seseorang, bagaimana hukum seseorang yang meminta ruqyah. Di sini ya, apa hukumnya seseorang meminta ruqyah? Di dalam hadis sahih, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, yadkhulul jannata min ummati 70 alfa. Ada 70.000 dari umatku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang masuk surga bighairi hisab, tanpa hisab. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara ciri-ciri mereka, la yastarqun, mereka tidak meminta ruqyah. Oleh karenanya seharusnya kaum muslimin ya senantiasa menghindari untuk meminta diruqyah, Karena kenapa? Karena takut ya tidak termasuk golongan-golongan mereka yang masuk di surga tanpa hisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ar-ruqyah terbagi menjadi dua. Ada ruqyah mamnu'ah wa ada ruqyah jaizah. Ruqyah yang tidak diperbolehkan dan ruqyah yang diperbolehkan. Insyaallah kita akan menjelaskan satu persatu apa itu ruqyah yang tidak diperbolehkan dan apa itu ruqyah yang diperbolehkan. Ruqyah yang tidak diperbolehkan di antaranya adalah bisa terjatuh pada kesyirikan al-akbar. Seseorang yang meruqyah bisa jatuh pada kesyirikan al-akbar, syirik besar. Kapan itu? Ketika dia meruqyah, meminta al-istighatsah wal isti'anah, memohon atau meminta perlindungan minasyayatin, dari setan-setan atau dari kalangan jin, meminta pertolongan, berdoa kepada mereka ya, al-syayatin, setan-setan maupun jin. Dan ini jatuh pada syirkun al-akbar, meminta atau memohon perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dilakukan oleh mereka-mereka para penyembah syaitan. Kemudian yang kedua, ya, seorang meruqyah bisa jatuh pada syirkun al-asghar, syirik kecil. Kapan itu? Ketika di dalam ruqyah tersebut ada sumpah-sumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kita ketahui bahwa sumpah tidak boleh dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Yang sumpah hanya kepada Allah, dengan nama-nama Allah, dengan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Adapun dengan selain Allah, dan ini jatuh pada syirkun al-asghar. Misalkan di dalam ruqyah, bacaan ruqyah tersebut ada ya kata-kata ataupun lafaz-lafaz yang mengenai sumpah demi malaikat misalkan, demi nabi misalkan, atau demi si fulan misalkan. Dan ini adalah lafaz yang dilarang di dalam syariah yang mengandung kesyirikan. Dan itu syirik al-asghar, bersumpah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bisa juga terjatuh pada masih syirkun al-asghar. Kapan? Ketika orang yang diruqyah mempercayai bahwa orang yang meruqyahlah ya yang memberi manfaat, orang yang meruqyahlah yang bisa menyembuhkan. Ini jatuh pada syirkun al-asghar juga, syirik kecil. Karena dia mengapa? Karena dia tidak menjadikan ruqyah adalah sebagai sebab. Ruqyah merupakan sebab, bukan pada aslinya. Merupakan sebab ya di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan, bukan aslinya. Yang menyembuhkan hanya kepada Allah, yang menyembuhkan, yang mengangkat penyakit hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya di dalam hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi salah seorang sahabat, ya salah sahabat berkata, "Kunna narqi fil jahiliyah." Bahwasanya kami dulu pada zaman jahiliyah pernah beruqyah. Wa ya Rasulullah, fama tara fi dzalik? Bagaimana pendapat engkau wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "La ba'sa birruqa." Tidak mengapa dengan ruqyah, ma lam yakun fi syirk. Kalau tidak ada mengandung kesyirikan di dalamnya. Jika ada di dalam ruqyah tersebut ada kandungan-kandungan kesyirikan, maka disinilah dilarang oleh syariat, ya dilarang
oleh syariat untuk melakukan ruqyah yang mengandung kesyirikan. Kemudian yang kedua adalah ruqyah yang dibolehkan. Ruqyah yang dibolehkan. Taib. Para ulama bersepakat ruqyah diperbolehkan jika memenuhi 3 syarat. Jika memenuhi 3 persyaratan. Yang pertama, ruqyah harus dari kalamullah, dari perkataan Allah, ayat-ayat suci Al-Quran, dengan nama-nama Allah ataupun sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalkan ruqyah dengan surat Al-Fatihah ataupun ruqyah dengan surat Al-Falaq wal Ikhlas wan Nas, ya, ataupun ruqyah dengan ayat kursi dan lain sebagainya. Ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun doa-doa yang ada dasarnya, yang ada landasannya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, ya, doa yang diruqyah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat, adhibil bas rabban nas ishfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqama. Dan hadis Jibril alaihi salam juga, ya, hadis Jibril alaihi salam, Jibril, ya, meruqyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, bismillahi arqik min kulli syai'in yu'dhik min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasid wallahu yashfik bismillahi arqik. Ini merupakan hadis-hadis sahih yang ada contohnya, yang ada dasarnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah ruqyah harus dengan bahasa Arabiyyun wadihun. Harus memakai dengan bahasa Arab yang wadih, yang jelas maknanya dan yang jelas maksudnya. Yang jelas maknanya dan yang jelas maksudnya. Ya. Ada beberapa, ya, kita dapatkan huruf-huruf yang tidak jelas, huruf-huruf Arab yang tidak jelas tulisannya, ya, digabungkan antara huruf, misalkan huruf hijaiyah, waw 5 kali misalkan, atau ha atau ba. Ini semua huruf-huruf yang tidak kita pahami apa maknanya dan apa maksudnya. Dan ini yulhiqu, dan ini, ya, dikaitkan atau dikembalikan kepada hukum al-asal. Hukum tidak boleh. Hukum tidak boleh. Karena kenapa? Takutnya lafaz ini lafaz yang mengandung pujaan mungkin ataupun keagungan untuk syaitan-syaitan ataupun jin. Makanya harus dengan al-Arabi, dengan bahasa Arab yang wadih, yang jelas, yang dipahami maksudnya dan dipahami maknanya. Dan bagaimana dengan bahasa selain Arab? Dibolehkan dengan syarat yang tadi, harus dipahami dan harus mempunyai tujuan yang jelas dan dipahami maksudnya. Jika syarat ini dipenuhi, maka ruqyah dengan bahasa Arab maupun selain bahasa Arab maka dibolehkan, maka tidak mengapa, maka dibolehkan. Ini syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga adalah seseorang yang meruqyah, ya, harus, ataupun orang yang diruqyah harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus berkeyakinan, ya, mengimani, mempercayai bahwa ruqyah merupakan sebab, ruqyah merupakan penyebab yang Allah Subhanahu wa taala bolehkan, yang syariat Islam bolehkan, bukan ruqyahnya tersebut, ya, akan tetapi Allah lah yang maha menyembuhkan, Allah lah yang maha bisa mengangkat penyakit, Allah lah yang maha bisa menolak bala. Maka dengan ruqyah adalah sebab di antara asbab yang dibolehkan dalam syariat. Maka 3 syarat ini jika berada dalam satu ruqyah, maka ruqyah tersebut dikatakan ruqyah al-masyru'ah atau ruqyah yang disyariatkan dan yang diperbolehkan. Ini 3 syarat yang disepakati oleh
para ulama. Ketika seorang meruqyah, coba dilihat 3 aspek ini, 3 syarat ini. Ya, jika di dalam ruqyah tersebut terdapat 3 syarat ini, maka dibolehkan. Akan tetapi jika tidak terdapat salah satu dari 3 syarat ini, maka takutnya jatuh kepada syirik, jatuh kepada ruqyah asyirkiyah, ruqyah yang mengandung kesyirikan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya kita akan membahas ya bagaimana seseorang meruqyah, ya, apa-apa aja yang dilakukan oleh seseorang ketika meruqyah. Yang pertama, ya, ada cara-cara atau sifat ruqyah. Yang pertama, membaca, ya, misalkan membaca ar-ruqyah, doa-doa, ayat suci Al-Qur'an, kemudian setelah membaca kemudian ditiup dengan an-nafath wa kadzalika at-tafl. Ya, makna nafathun wa taflun. Apa itu nafthun wa apa itu taflun? Nabi SAW ketika meruqyah atau membaca doa, beliau meniupkan kemudian, ya, an-nafath, nafathun. Nafathun itu meniup kemudian dibaringi dengan sedikit air ludah. Contohnya, ya, seperti ini. Ketika seorang membaca, maka setelah meniup kemudian dibaringi dengan sedikit air ludah. Ini namanya an-nafath, nafathun. Dan ini ada contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan adapun at-tafal, ya, at-tafalu sama seperti yang pertama, akan tetapi at-taflun, ya, mengeluarkan hawa tiupan dibarengi dengan al-busaq, dengan ludah. Ini juga ada landasan dan ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya sahabat radhiyallahu anhu ketika meruqyah salah seorang pemimpin atau pemimpin kaum. Ketika itu pemimpin ini, ya, ketua suku ini dipatuk oleh hewan yang berbisa. Makanya sahabat radhiyallahu anhu meruqyah, ya, kepala suku tersebut dengan membaca Al-Fatihah, surat Al-Fatihah. Nah, setiap selesai membaca surat Al-Fatihah, sahabat ini jama'a riqahu, mengambil, ya, ludahnya kemudian dioleskan pada luka seorang tersebut. Ini ada contohnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang cara yang pertama. Adapun cara yang kedua adalah, ya, hanya membaca tanpa meniup ataupun, ya, meludahi tempat yang sakit, ya, tanpa meniup ataupun membasahi, ya, tempat yang sakit. Ini merupakan juga ada contohnya, ya, ada anjurannya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang kita jelaskan tadi, ya, ketika sahabat meruqyah ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meruqyah sahabat beliau, ya, di sini tidak menjelaskan bahwa beliau, ya, mengeluarkan hawa atau meniup di tempat yang sakit tersebut. Beliau langsung berdoa kepada Allah atau membacakan ruqyah, ya, adhibil bas rabban nas ila akhir hadis. Dan begitu juga dengan Jibril alaihissalam. Ketika Jibril meruqyah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak menjelaskan bahwa Jibril alaihissalam, ya, meludahi ataupun membasahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan air ludah, ya. Ini juga berdalil bahwa bahwa Jibril alaihissalam beruqyah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara langsung, dan ini diperbolehkan. Ini cara yang kedua. Adapun cara yang ketiga, ya, yaitu membacakan ruqyah kemudian meletakkan tangan misalkan, atau meletakkan tangan pada tempat yang sakit. Misalkan sakit di kepala, ya, ataupun di tangan. Kemudian dibacakan ruqyah, kemudian diletakkan tangan itu di tempat yang sakit. Kemudian dibaca. Dan ini juga termasuk salah satu cara meruqyah. Sebagaimana
yang dianjurkan atau yang dilakukan oleh sahabat radhiyallahu anhu ketika beliau datang ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Utsman bin Abil As Ats-Tsaqafi, annahu syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya sahabat tersebut mengeluh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waj'an yajiduhu fi jasadih mundu aslama. Sahabat tersebut merasakan kesakitan di tubuhnya semenjak beliau masuk Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Dha' yadaka 'ala alladhi ta'allama min jasadik." Maka letakkanlah tanganmu pada tempat yang sakit, pada tempat yang sakit. Wa katakanlah bismillahi thalathan. Katakanlah bismillah sebanyak 3 kali. Bismillah, bismillah, bismillah. Wa qul 7 marat, dan katakan 7 kali apa itu? A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Doanya adalah a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Ini adalah merupakan salah satu tata cara meruqyah, Adapun yang keempat adalah membacakan ruqyah kemudian membacakan di air, kemudian air tersebut diminum ataupun dibasuhi ataupun dimandikan. Dan ini juga ada athar, ada landasan, ada contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang berkaitan dengan ruqyah asy-syar'iyyah, ruqyah yang berdasarkan contoh atau yang berdasarkan landasan contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama memberikan ibarat perumpamaan ruqyah ini seperti pedang. Pedang itu tidak akan bermanfaat kecuali dilakukan kecuali kalau ada di dalamnya 2 hal. Yang pertama, orang yang memukul, kekuatan untuk memukul. Oleh karenanya ketika orang memukul harus dengan kekuatan yang penuh. Kemudian yang kedua, harus memukul sesuai dengan sasaran. Ketika orang memukul dengan pedang harus mengenai sasaran. Kalau orang pukul batu misalkan, maka pedang itu tidak akan mempan, pedang itu tidak akan bermanfaat. Dan pedang juga yang ketiga, pedang itu harus tajam. Begitulah ruqyah, begitulah dengan ruqyah. Orang yang meruqyah harus dengan jujur, harus dengan keyakinan. Ketika meruqyah, meminta meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang diruqyah juga berkeyakinan, mengharapkan, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ketika meruqyah harus dengan bacaan-bacaan yang sesuai dengan tuntunan dan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan inilah ruqyah itu dikatakan ruqyah yang syar'iyyah, bukan ruqyah yang syirkiyah. Mudah-mudahan dengan kajian ini bisa menjelaskan kepada kita atau mengingatkan kita tentang hukum atau yang berkaitan dengan ruqyah, jimat-jimat maupun ruqyah. Kemudian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita semua, memberikan kemudahan kepada kita semua, dan mengangkat mengangkat dari kita ataupun saudara-saudara kita yang mengalami yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah penyakit. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.